Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh keluarga ya. Balik mana mbak aku Icang yang selalu ngingetin makan tapi kalah dengan yang selalu ada. Ya, sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre misteri drama, yaitu Blindness tahun 2008. Wabah satu ini kalau beneran kejadian hancur dunia lur, nggak nyangka bisa sengeri ini sih. Blindness bercerita tentang sebuah wabah misterius yang menyerang, di mana orang-orang yang mengidapnya mendadak menjadi buta dan kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana. Penasaran? Langsung kita gas pantun aja yo. Bule marpu sikile gringgingan. Monggo sekecaaken ngen. Stars that people can still see. Sebelum mulai lur, karena nggak ada satupun nama tokoh di film ini, jadi tak gantinya sendiri biar enak ya. Mari kita mulai ceritanya. Di suatu pagi yang sibuk, terlihat sebuah mobil yang nggak jalan-jalan padahal lampu merah sudah hijau. Jelas langsung dikelakson mobil-mobil belakangnya. Ternyata mas-mas Jepang yang membawa mobil tersebut tiba-tiba mengalami kebutaan mendadak. Sebut saja namanya Taka. Orang-orang pun menghampirinya dan mulai khawatir dengan kondisinya. Alhamdulillahnya ada om-om yang mau bantuin Taka nyetirin sampai ke rumah. Dia bernama Boim. Taka bilang jika ada keanehan dari kebutaannya. Kalau orang-orang buta harusnya penglihatannya jadi hitam. Nah, Taka malah lihat warna putih lur. Boim pun bilang jika kebutaannya mungkin karena efek gelisah saja. Lalu saat mereka sampai di depan apartemen Taka, You okay? ya, ini maksudnya apa? Coba abis ditinggal balik lagi. Boim pun membantu mengantarkannya naik ke apartemennya. Dan karena pada dasarnya Boim ini sangat barbar dan tidak berpendidikan, dengan santainya Boim malah ikutan masuk ke dalam dan mau nemenin Taka sampai istrinya datang. Oh nggak usah bro, sun, ente pulang aja bro, kata Taka. Setelah Boim pergi, tak lama kemudian istrinya Mako pulang dan mulai panik ketika tahu Taka mengalami kebutaan. Mereka pun terpaksa pergi dengan taksi ke dokter spesialis mata karena ternyata mobilnya dicuri sama Boim dong. Anda sudah nyolong dari orang buta lagi, tidak beretika Anda. Setelah diperiksa oleh dokter Markus, ternyata mata Taka sehat walafiat, tidak ada penyakit sama sekali. Karena tidak pernah mengalami kasus seperti ini sebelumnya, Markus pun memberikan rujukan ke rumah sakit. Di lain tempat, Boim terpaksa meninggalkan mobil curiannya karena ada razia polisi di jalanan. Karma pun tidak menunggu lama karena tiba-tiba dirinya juga mengalami kebutaan mendadak. Polisi pun menolongnya dan mengantarkannya pulang. Tapi karena Boim ada masalah dengan istrinya, dia nggak peduli dan mengusir Boim dari sana. Ha, mampus. I don't fucking care what he's done. Seorang mak-mak berkacamata hitam, sebut saja Jenny, yang juga pasien dari dokter, ternyata seorang kupu-kupu malam. Bersama pelanggannya dia asik berazalole, tapi setelah itu penglihatannya menjadi putih karena juga mengalami hal yang sama. Mana posisi lagi bugil, panik di depan kamar sampai akhirnya ditolong oleh mas-mas yang kebetulan lewat. Dokter Markus yang sampai di rumah menikmati hidangan malam dan ngobrol intim dengan istrinya Angel. Tapi saat terbangun keesokan paginya, Markus juga mengalami kebutaan mendadak. Dia menganggap telah tertular dari pasiennya yaitu Taka dan ingin Angel menjauh agar tidak tertular. Tapi Angel nggak peduli dan langsung menenangkannya. No! No, God! Oh God, no! You touched me! It's okay. It's okay. I'm so sorry. It's all right. We'll take care of it. It's all right. It's all right. It's all right. Di hari itu, orang-orang yang mengalami kebutaan mendadak semakin bertambah banyak. Angel pun langsung menelpon rumah sakit dan menceritakan apa yang dialami oleh suaminya. Dan karena banyak laporan orang yang mendadak buta, Markus pun akan dibawa ke tempat karantina. Angel yang khawatir dengan kondisi suaminya akhirnya berpura-pura buta juga agar dibolehkan masuk ke dalam ambulans. Because I've just gone blind. Fine, have it your way. Karena semakin banyak orang yang terkena wabah, pemerintah pun menetapkan penyakit ini sebagai pandemi yang disebut penyakit putih. Sementara itu di tempat karantina, Markus ingin Angel keluar dari tempat itu, tapi Angel masih setia menemani suaminya. Lalu datanglah beberapa pasien lainnya yaitu Boim, Taka, Jenny, dan seorang bocil. Markus pun menjelaskan bahwa mereka semua ada di bangsal 1, bangsal yang paling dekat dengan pintu masuk. Juga ada 2 bangsal lain di lantai itu. Terlihat Boim dan Taka yang berantem karena Taka nuduh Boim pencuri dan Boim nuduh Taka penular penyakit kebutaan ini. Untung aja Markus langsung melerainya. Stop! You're acting like children! It's on my sight! Okay, stop that! Fuck you are.
Karena si bocil kebelet pipis, Angel pun sekalian membawa mereka semua ke toilet biar bisa ngapalin berapa langkah kaki dan belok-belokannya. Alasannya tadi dia udah muter-muter duluan sebelum mereka sampai, biar nggak curiga kalau matanya masih normal ya kan. Situasi sudah begini, masih saja si Boim sempat-sempatnya grepe-grepe Jenny. Astagfirullah. Mampus ditendang pakai heel sampai kakinya berdarah. Bocil yang udah nggak kuat nahan pipis pun akhirnya pipis di celana. I tripped. Watch your mouth. Relax. Oh, here. That's fine. Keesokan paginya datanglah beberapa pasien lagi. Salah satunya adalah Mako, istri dari Taka. Setelah itu Markus dan Angel pun pergi menemui penjaga meminta antibiotik untuk mengobati lukanya Boim biar gak infeksi. Alih-alih diberikan obat, mereka malah diancam akan ditembak jika tidak segera kembali ke dalam bangsal. Will you talk to your supervisors? Semua handphone mereka disita sebelum masuk ke bangsal dan hanya ada satu telepon di dalam sana yang bisa dipakai untuk keperluan mendadak saja. Angel pun menelpon pengawas bangsal tersebut untuk meminta tambahan makanan karena persediaan semakin menipis dan juga kotak P3K yang masih belum ada kiriman dari petugas. Setelah itu pasien lain pun kembali berdatangan, termasuk resepsionis Dr. Markus. Makin lama makin penuh dan Jenny sudah tidak bisa mengurus sendirian sampah-sampah di sana. Belum lagi yang pipis dan di tempat yang sangat random gara-gara nggak tahu toilet di mana. Other point. The toilets. Untuk memudahkan pasien, Angel pun membuat sebuah tali penuntun yang menghubungkan ke semua bangsal. Ketika Angel mau mandi, dia mendengar suara radio dari kejauhan yang ternyata itu berasal dari bapak-bapak dengan penutup mata bajak laut. Sebut saja namanya Pak De Kopet ya kan. Angel pun mempersilahkan Kopet masuk ke bangsal karena sebelumnya dia tidur di dekat toilet. Karena Kopet adalah pendengar radio setia, dia memberitahukan berita terupdate ke pasien-pasien di sana bahwa dalam 24 jam pertama terjadi ratusan kasus kebutaan dan pemerintah langsung mengkarantina orang-orang yang terkena penyakit putih. Rapat dan seminar pun diadakan bersama para ahli, tapi mereka juga belum menemukan jawabannya. Sampai akhirnya kepanikan terjadi ketika seorang pejabat terkena kebutaan di tengah-tengah rapat. Oh my God, I'm going blind. Oh my God. Kekacauan pun mulai terjadi, kecelakaan di mana-mana, bahkan ada 2 pesawat yang jatuh hari itu. Situasi ini menimbulkan ketakutan massal dan membuat masyarakat takut keluar rumah. Kopet juga menceritakan jika Ibu Menteri Kesehatan terkena penyakit putih dan semua pasien yang mendengarnya pun semakin putus asa. Untuk mencairkan suasana, Kopet akhirnya menyetel musik di radionya dan terlihat Markus yang malah ngelus-ngelus rambutnya Jenny di depan istrinya sendiri. Why do they ask? Will they Beberapa hari kemudian, banyak banget pasien yang didatangkan malam itu. Saking penuhnya mereka dorong-dorongan dan ada yang keluar dari barisan. Gak ada satupun penjaga yang membantu mengarahkan dan malah menembak siapapun yang keluar dari barisan. Lah gak dibantu gimana bisa tertib Pak penjaga? Gimana sampean ini Pak? Hello, excuse me, sir. We need some guidance. Anyone attempting to leave the premises. We have some guidance. Pagi harinya, sesuai requestan pasien, penjaga pun melemparkan sekop dan hanya membolehkan satu pasien saja yang mengambilnya. Angel pun datang dengan berlagak seperti buta beneran dan minta petugas menunjukkan arahnya di mana sekop berada. Bukannya dikasih tahu, mereka sengaja main-main biar Angel muter-muter nggak jelas. Saking jengkelnya, Angel pun langsung mengambil sekopnya dan mengacungkan jari tengah ke arah penjaga. Untung aja nggak dicurigai ya kan. Good. Now keep going forward. Okay, warm. We'll blind adapt quickly. Sebagai ketua terpilih di bangsal pertama, Markus meminta bantuan bangsal-bangsal lain untuk menguburkan 3 orang yang ditembak mati penjaga. Dia juga menduga ada salah satu bangsal yang mengambil jatah makanan lebih banyak dari yang lainnya. Maka dari itu Markus punya ide untuk membentuk kepanitiaan. Belum kelar ngomong, tiba-tiba seorang pria menolak permintaan Markus dan gak suka dia merintah-merintah. Sebut saja namanya Kusni Kasdut. Kusni pun langsung menunjuk dirinya sebagai raja di bangsal ketiga dan meminta pasien-pasien di sana untuk tidak membantu Markus. Hereby declare myself the King of War 3. Malam harinya Angel mengurus Markus seperti biasanya. Setelah itu dia juga memeriksa kondisi Boim yang lukanya semakin memburuk karena terinfeksi. Lalu tiba-tiba,
Angel pun kembali ke kasurnya dan hanya bisa menangis karena sudah tidak tahan lagi dengan ini semua. Lalu terlihat Boim yang keluar dari bangsal untuk meminta bantuan. Dia terus berteriak memanggil petugas lapangan dan petugas pun mencari sumber suara tersebut. Tapi karena terlalu gelap dia tidak melihat siapapun. Dan yang terjadi Sucks. keesokan harinya, Taka, Jenny, Angel, dan Markus langsung memakamkan jasad Boim dan satu orang lainnya. Melihat kekejian seperti itu, Angel pun berencana jujur ke pasien jika matanya masih normal agar lebih mudah membantu. Tapi Markus gak setuju karena yang ada nanti Angel malah jadi budak semua pasien. Sementara itu, Kusni, Kasdud, dan anak buahnya Slamet berhasil memasuki ruang komunikasi. Dia mengumumkan ke seluruh bangsal jika para pasien harus membayar kalau mau dapat makanan. Karena semua pasokan makanan sudah disimpan duluan oleh Kusni. Setelah itu Kusni bernyanyi gak karuan pakai speaker dan membuat tempat tersebut layaknya rumah sakit jiwa. I just called to say how much. Setelah itu, pembagian makanan pun terjadi sangat kacau. Orang-orang berebutan dan ada yang digebuk pakai tongkat besi. Sampai akhirnya Kusni menembakkan pistolnya dan mengancam semua pasien di sana. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bangsa lain harus membayar jika ingin dapat makanan. Orang-orang pun bertanya berapa harga makanannya, bayarnya pakai apa, dan sistem pembagiannya bagaimana. Karena mereka nggak punya uang, semua barang-barang berharga pun boleh diberikan. Dan nanti akan dibagi porsi makanan yang pantas untuk barang-barang tersebut. I'll never forget you, boys. And I won't forget this. Orang-orang di bangsal satu pun gak terima dengan kediktatoran Kusni. Tapi bagaimanapun Kusni punya pistol dan mereka juga butuh makanan. Angel akhirnya mengumpulkan barang-barang berharga semua pasien bangsal satu. Setelah itu perwakilan dari bangsal 1 dan 2 mendatangi bangsal 3 untuk mendapatkan makanan. Bangsal 2 yang biasanya mendapatkan 4 kotak makanan hanya diberikan 3 oleh Kusni. Sedangkan Markus sebagai perwakilan bangsal pertama hanya mendapat 2 kotak tok. Jelas Markus gak terima karena itu gak bakalan cukup. Dan dia mengetahui dari suara Slamet yang sedang menghitung menggunakan huruf Braille. Itu artinya Slamet adalah orang buta beneran, tapi tidak memiliki rasa empati sesama manusia. Dan Markus pun mulai melawan. It's some more. Fuck off with the sermon. Okay? Get your food. Get out. Okay. Dengan berat hati, setiap 2 orang hanya mendapatkan 1 makanan. Karena masih jengkel dengan kejadian tadi, Markus pun menolak makanan yang disuapin oleh Angel dengan sangat kasar. Stop it. Setelah semua orang selesai makan, Jenny mendatangi Markus dan memaksanya untuk makan. Tapi Markus tetap menolaknya. Dia masih merasa bersalah karena seharusnya tadi merampas pistolnya Kusni dan melawannya. Tapi menurut Jenny, tindakan seperti itu akan memicu kekacauan yang lebih besar. Mereka berdua pun semakin berdekatan dan seret aseloli akhirnya. Mirisnya, kejadian barusan dilihat oleh Angel dan Markus merasa sangat bersalah. Bukannya marah, Angel mengerti situasi tersebut dan malah menenangkan Jenny, lalu memberitahu jika matanya masih normal dan bisa melihat. Singkat cerita, seminggu pun telah berlalu. Kusni mengumumkan peraturan baru karena semua barang berharga milik pasien sudah diserahkan. Sekarang penghuni bangsa lain harus menyerahkan para wanita demi mendapatkan makanan yang sudah ditimbunnya. Udah gila. Para wanita di bangsal pertama tidak sudi harus menyerahkan dirinya karena mereka bukan pelacur. Begitu pula dengan Markus yang gak mau menjual istrinya sendiri demi makanan. Tapi dia mengembalikan keputusan ke semua wanita di sana karena jika tidak memberikan apa-apa maka mereka tidak bisa bertahan hidup. Situasi pun mendadak sunyi, mereka bingung apa yang harus dilakukan lagi. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang mau menjadi sukarelawan. Begitu pula dengan beberapa wanita lain termasuk Angel. Berbeda dengan Taka yang bersikukuh tidak akan menyerahkan istrinya. Tapi Mako ternyata juga ingin ikut karena menurutnya dia sama seperti wanita-wanita yang ada di sana. Dan ini semua demi mendapatkan makanan. From now on, you don't eat. Tak lama kemudian, orang-orang dari bangsal 3 datang dan memeriksa beberapa wanita yang ada di sana. Untuk sementara, Kusni dan kawan-kawan memberikan roti terlebih dahulu. Dilempar lagi lur, udah gak ada harga dirinya sih. Ke-9 wanita itu pun akhirnya berjalan ke bangsal ketiga dengan sangat pasrah. Terlihat keamoralan manusia yang sudah seperti binatang kelaparan. Dan saking beringasnya ada satu wanita yang menjadi korban jiwa.
What's this thing? What are you dreaming? Are you dreaming? Move now! Keesokan harinya, Angel yang sudah muak dengan kebinatangan mereka, bahkan sampai ada yang dibunuh, kembali mendatangi bangsal ketiga dengan membawa gunting. Kali ini giliran wanita-wanita dari bangsal 2 yang telah diserahkan ke sana. Angel pun pelan-pelan menyusup di tengah-tengah perasululian mereka, dan yang terjadi... You, isn't it? Let them leave! Do not let them leave! Mampus ente nih, kusni kasut. Angel pun memperingatkan selamat jika mulai sekarang mereka lah yang mengambil makanan, atau setiap harinya akan ada orang di bangsal ketiga yang akan mati. Semua orang pun mulai khawatir karena ini sama saja dengan memicu peperangan, dan timbunan makanan masih ada di bangsal ketiga. Kopet pun berpendapat jika bangsal 3 masih tidak mau memberikan makanan, maka mereka harus mengambilnya sendiri. Mereka semua yang setuju dengan pendapat Kopet pun berkumpul untuk merencanakan strategi. Tapi tiba-tiba listrik mati dan Angel akhirnya mengaku jika dia bisa melihat dengan normal, dan semua orang terkejut mendengarnya. Mereka pun mulai mengambil banyak kayu sebagai senjata dan akan dituntun Angel menuju bangsal ketiga. Di bangsal ketiga, seorang wanita keluar diam-diam dan membakar sebuah kasur di dalam sana. Dengan cepat api pun mulai menyebar, kekacauan terjadi dan Selamat menembak dirinya sendiri karena terjebak di tengah kobaran api. Angel pun membantu orang-orang yang masih bisa diselamatkan keluar ke lapangan. Angel berteriak memanggil para petugas, tapi anehnya tidak ada siapapun yang menjaga. Angel pun langsung membuka gerbang yang tidak dikunci, dan setelah sekian lama mereka semua akhirnya bebas. Guard! You see what's going on? Keesokan paginya orang-orang sudah berpisah dan Angel menuntun beberapa orang dari bangsal 1 ke kota. Mereka adalah Markus, Jenny, Taka, Mako, Kopet, bocil Epep, dan juga seorang remaja yang sayangnya terpisah di jalanan. Kota terlihat sangat sepi, berantakan, dan banyak orang-orang buta berkeliaran. Mereka pun sampai di suatu ruko, lalu Angel meminta mereka tetap berada di sana dan mengusir kelompok lain yang juga ingin masuk ke dalamnya. Setelah itu Angel pergi mencari makanan sambil ditemani oleh Markus, dan terlihat orang-orang buta yang pasrah dan orang-orang yang masih normal mengambil makanan milik orang-orang buta. Tidak berperi kemanusiaan. Sampailah mereka di supermarket dan Angel meminta Markus untuk tetap diam di tempatnya. Terlihat di dalam sana yang sudah gak karuan dipenuhi oleh sampah dan semua makanan di rak sudah ludes tak bersisa. Angel pun langsung menuruni tangga dan mencari makanan di gudang persediaan. Jackpot dapat banyak makanan, langsung Angel auto geragas karena nggak makan berhari-hari. Dia mengambil banyak makanan dan orang-orang mulai mengerubunginya karena mencium bau daging. Sumpah udah kayak zombie sini. Untungnya Markus masih sempat membantunya dan mereka melipir sebentar untuk menenangkan diri. Karena jaketnya ketinggalan, Markus pun akan kembali ke supermarket untuk mengambilnya. Lalu terlihat sekelompok anjing yang memakan mayat saking kelaparannya. Tak lama kemudian hujan pun turun dan Angel masuk ke sebuah gereja. Di dalam sana terlihat sekelompok orang seperti di karantina yang penuh dengan keputusasaan. Setelah Markus datang, mereka pun kembali ke ruko tempat kelompoknya berada. Terlihat semua orang yang sangat bahagia menikmati hujan tersebut sambil terus meminumnya. Setelah menghabiskan malam di sana, Angel pun membawa mereka ke rumahnya yang bisa menampung mereka lebih layak. Karena air dan listrik masih mati, ciwi-ciwi pun mandi dengan air hujan dan mereka sangat bahagia sekali. Malamnya, setelah makan bersama dan ngobrol ngalor ngidul, hubungan Taka dan Mako makin membaik. Dan Markus pun akhirnya berasal-lole dengan istrinya. I'd like to propose a toast to our family. I touch you like this. So beautiful.
Keesokan harinya, Angel dan Bocil menyiapkan kopi untuk Markus dan Taka. Lalu ketika Angel menuangkan kopi ke dalam cangkir, tiba-tiba I can see you. Oh my god. secara ajaib mata Taka pun sembuh dan bisa melihat seperti sedia kala. Semua orang pun bahagia karena Taka adalah pengidap penyakit putih pertama. Itu artinya tidak lama lagi penglihatan mereka semua akan kembali normal. Angel pun sangat lega melihatnya karena dia tidak lagi harus mengurus semuanya sendirian. I love you guys. You guys are so beautiful. What? You're kidding. Abuyar sayangi matamu, colokin cabai tiap hari. Film dengan premis yang cukup entap sebenarnya, tapi memang banyak plot hole-nya lur. Pasti masih banyak pertanyaan di benak kalian, itu wabah dari mana? Kok bisa kena ke Taka duluan? Menyebar melalui apa? Terus penjaga karantina kok pada ngilang kemana? Nah, aku juga nggak tahu lur, mungkin bisa langsung di WA aja sutradaranya. Yang pasti jagalah mata kalian untuk melihat hal yang baik-baik. Anda lihat cewek pakai baju ketat sedikit aja udah melotot Anda. Sama aku juga, aduh. Yo wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk tidak bersyukur memiliki mata yang sehat. Bahasa yes untuk lisukre di bawah ini. Assalamualaikum lor.